angkanya di 28.000, tapi di H-3, H-4 kemarin tertingginya ada di angka 37.000. Kemudian juga sebelumnya ada di angka 31.000, sementara kita tahu bahwa kapasitas normal untuk di Pelabuhan Merak ini menampung kurang lebih 19.000, sehingga mau tidak mau diperlukan adanya rekayasa-rekayasa tambahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa penambahan, mulai yang awal mula 34 kapal terus bertambah dan saat ini sudah menjadi 44 kapal. Dan kemudian ada penambahan terkait dengan pelabuhan yang juga disiapkan di sekitar lokasi Merak, yaitu ada pelabuhan Indah Kiat, kemudian Ciwandan, dan satu lagi PJB dengan total penambahan 11 kapal. Harapan kita tentunya ini bisa menambah kapasitas penumpang yang tentunya ini bisa digunakan untuk memberikan pelayanan terkait dengan tambahan pelaku yang akan melaksanakan mudik di hari H-2 ini, yang tadi kita lihat juga sudah mulai padat, ekornya sudah sampai di kilometer 94, namun sudah mulai bergeser, artinya ada kepadatan di luar, di dalam tol kurang lebih sekitar 4-6 kilo. Mudah-mudahan dengan penambahan-penambahan ini kita harapkan ini bisa mempercepat proses agar masyarakat bisa segera berangkat dari Merak ke Bakahuni, dan kemudian juga disiapkan tadi alternatif mempercepat masyarakat yang antri karena memang kepadatan yang luar biasa untuk bisa segera bisa dicarikan. Kemudian juga tentunya yang kita himbau kepada masyarakat, karena memang ada dua pola kecenderungan masyarakat pada saat membeli tiket, yaitu secara go-show dan juga ada yang reservasi satu hari sebelumnya. Harapan kita ini juga tentunya akan mempengaruhi kecepatan. Silahkan kalau memang masih belum mudik, maka pilihan untuk melaksanakan reservasi duluan melalui aplikasi online yang sudah disiapkan, saya kira ini akan jauh lebih bagus dan juga akan membantu mempercepat proses pada saat melaksanakan loading, karena memang tentunya ada pembedaan-pembedaan. Namun demikian, semuanya tetap akan dilayani, apakah yang go-show ataukah itu reservasi duluan, dan kita harapkan dengan penambahan-penambahan armada baru, kemudian penambahan dermaga baru, kita harapkan ini juga akan mempercepat agar antrean bisa dikurangi waktunya. Dan tentunya saya pesankan pada seluruh anggota, pada seluruh personil yang bertugas, terus berikan pelayanan yang terbaik, berikan sosialisasi, penjelasan kepada masyarakat sehingga kemudian semuanya bisa tersosialisasi, terjawab, dan apa yang menjadi kendala-kendala ataupun masalah-masalah segera diselesaikan, segera dibantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama, kerja keras seluruh stakeholder, dan kita harapkan di sisa waktu yang ada ini, H-2, H-1, hari H, pelayanan yang kita berikan bisa meningkat menjadi semakin baik, dan juga menghadapi arus balik nanti tentunya kita juga harus mempersiapkan langkah-langkah ekstra, termasuk juga beberapa langkah rekayasa yang juga tentu harus dilakukan di wilayah Bakahuni, karena ini akan terbalik di sana yang padat dan tentunya juga memerlukan langkah-langkah khusus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai meninjau pelaksanaan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Ada beberapa catatan, hari ini ada 37.000 penumpang yang memadati Pelabuhan Merak, Banten. Ini lebih dari kapasitas yang tersedia yang hanya 19.000. Artinya hampir 2 kali lipatnya penumpang dengan kapasitas penumpang di Pelabuhan Merak, Banten ini. Maka dari itu pihak pelabuhan juga sudah menyediakan 3 pelabuhan tambahan, Indah Kiat, Ciwandan, PJB, dengan penambahan juga 11 kapal. Diharapkan penambahan pelabuhan di sekitar Pelabuhan Merak, Banten ini bisa mengurai kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Selain itu, tadi juga diimbau bagi penumpang yang hendak berangkat ke Pelabuhan Merak, Banten untuk bisa reservasi terlebih dahulu tiket secara online untuk menghindari kepadatan di loket tiket yang membeli secara go-show atau langsung di tempat. Ini untuk memudahkan para penumpang agar tidak terjadi antrean yang sangat panjang di Pelabuhan Merak, Banten. Kita tahu beberapa hari yang lalu Pelabuhan Merak, Banten menjadi sorotan karena antrean kendaraan, antrean penumpang yang akan menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera harus menunggu hingga 10 jam lamanya, bahkan menuju ke Pelabuhan Merak saja di tol tadi disampaikan Kapolri sudah macet hingga 6 kilometer. Saudara, di hari kedua cuti bersama antrean kendaraan sepanjang 10 km terjadi di gerbang tol menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dan hari ini ASDP mengoperasikan 45 kapal dan 126 trip perjalanan guna mengangkut para pemudik. Salah seorang pengemudi bercerita terjebak kemacetan di Pelabuhan Merak sejak pukul 12 malam. Ya, saudara, ini adalah bagaimana pantauan dari udara kondisi di Pelabuhan Merak, Banten. Ini adalah visual bagaimana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang berbincang dengan pemudik. Kita akan dengarkan, kita akan coba untuk mendapatkan suara yang lebih clear, lebih jelas soal perbincangan ini karena banyak sekali pemudik yang harus antre berjam-jam untuk bisa diberangkatkan dari Pelabuhan Merak, Banten ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Ada kemacetan yang terjadi, saudara, hingga saat ini di Pelabuhan Merak, Banten. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kapolri, di jalur tol macet bahkan dari 4 hingga 6 kilometer. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa pihak pelabuhan sudah menyiapkan 3 pelabuhan tambahan yang berada di sekitar Pelabuhan Merak, Banten untuk bisa mengurai kepadatan. Jadi ketika penumpang sudah membludak di Pelabuhan Merak bisa dialihkan ke 3 pelabuhan yang ada, Pelabuhan Indah Kiat, Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan PJB, dengan ada juga 11 kapal tambahan. Jika biasanya ada 34 kapal tambahan, saat ini lebih dari 44 kapal disiagakan untuk memberangkatkan penumpang di Pelabuhan Merak, Banten. Ini masih visual bagaimana Kapolri yang meninjau pelaksanaan arus mudik. Udah, Bang. Ya, Kapolri berbincang dengan salah satu pemudik yang sudah menunggu lama untuk bisa diberangkatkan dari Pelabuhan Merak, Banten, saudara. Iya, Bang. Iya, Bang. Tampaknya yang di wawancara kita akan tunggu apakah memang betul pemudik atau hanya pengemudi sopir truk logistik yang tertahan juga di Pelabuhan Merak, Banten, karena skala prioritasnya saat ini yang diberangkatkan adalah pemudik. Oke. Ya, itu tadi bagaimana
tinjauan Kapolri melihat langsung bagaimana pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2022 di Pelabuhan Merak, Banten, Saudara. Hari ini tadi tercatat ada 46 kapal yang disiapkan untuk mengangkut penumpang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang berangkat melalui Pelabuhan Merak, Banten. Kembali ini adalah dari titik lainnya Kapolri yang berbincang dengan pengemudi terkait dengan pelaksanaan mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Tentu semua berharap arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Merak ini bisa berjalan lancar, tidak ada lagi antrean panjang penumpang yang harus menunggu berjam-jam untuk bisa diberangkatkan. Memang tadi disampaikan keterbatasan kapasitas juga ini yang menjadi persoalan. Ada 37.000 penumpang hari ini yang akan diberangkatkan dari Pelabuhan Merak, sementara kapasitas dari Pelabuhan Merak hanya 19.000 penumpang. Artinya sebagian penumpang dialihkan ke 3 pelabuhan yang sudah disiapkan untuk bisa mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten, Saudara. Tak tanggung-tanggung, penumpang harus menunggu masuk ke Pelabuhan Merak ini hingga 9 jam, Saudara. Bahkan beberapa kendaraan pemudik ini mengalami masalah. Pemudik terpaksa menempatkan kendaraannya di pinggir tol untuk mematikan mesin. Nah, ini dia di titik lainnya Kapolri yang meninjau, yang mengecek langsung bagaimana pelaksanaan mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Itu tadi tinjauan Kapolri di Pelabuhan Merak, Banten. Jadi salah satu titik yang disorot dalam pelaksanaan mudik tahun 2022. Antrean yang panjang sejak dari Tol Merak hingga berada di dalam pelabuhan ini menjadi perhatian khusus tentunya. Banyak penumpang yang harus menunggu lama berjam-jam untuk bisa diberangkatkan, menunggu giliran masuk ke kapal untuk bertolak dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten.